peradilan adat di Provinsi Aceh sejatinya telah lahir pada masa Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa itu, setiap warga yang berkonflik baik di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat akan diselesaikan oleh pemangku adat yang disebut dengan Tuhapet atau Tuhalapan. Seiring berjalannya waktu, saat Aceh dirudung konflik hampir selama 30 tahun, hukum peradilan adat ini kemudian tenggelam dengan sendirinya. Para pemangku adat saat itu banyak yang tidak berani melakukan peradilan adat lantaran situasi keamanan tidak kondusif. Hukum peradilan adat sebenarnya sudah menjadi budaya di tengah masyarakat Aceh sejak dahulu kala. Setiap ada sengketa ataupun konflik di tingkat desa, pemangku adat seperti Tuhapet, Tuhalapan, dan kepala desa akan melakukan penyelesaian dengan hukum, yaitu peradilan adat yang telah ditetapkan oleh Kanun Gampung. Di mana peradilan adat kampung itu kita lakukan dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa-sengketa masyarakat dalam tingkat peradilan non formal, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu saya berkenan melakukan hal tersebut juga berpangku kepada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Aceh, antara lain Keputusan Gubernur Aceh nomor 189/67 2011, Keputusan Kapolda Aceh nomor B/121/J 2012, Keputusan MAA Provinsi Aceh nomor 1054/MAA/12/2011 dan Kanun Kompendium nomor 3 tahun 2012. Sekarang juga sudah ada juga Kanun Kabupaten Bilin nomor 6 tahun 2015 tentang peradilan adat tersebut dengan hal yang sama. Meski demikian, masyarakat Aceh saat ini banyak yang belum memahami hukum adat itu sendiri, seperti halnya menghukum seseorang dengan memandikan air kotor. Fenomena tersebut marak terjadi di tengah masyarakat Aceh. Namun lain halnya dengan Kepala Desa Gampung Rambung Payung, Keci Asnawi telah mencoba membangun kembali budaya peradilan adat yang hampir hilang di tanah Rencong ini. Dari pengetahuannya mempelajari aturan-aturan yang telah ada, beliau membentuk suatu majelis peradilan adat kampung yang disingkat dengan MPAG, di mana kepala desa bertindak sebagai ketua majelis atau pimpinan sidang, kerani kampung, sekdes bertindak sebagai penitra atau pencatat, Tuhapet, BPD, dan imam kampung, tokoh agama, bertindak sebagai anggota majelis. Dan saya juga sudah pernah dipanggil 2 kali oleh AIP2 ke Jakarta, yang difasilitasi itu acaranya oleh dari Mahkamah Agung dan Kepolisian RI dan Depdagri, yang juga saya pernah dipanggil ke sana untuk membekali bahwa hal ini terus dikembangkan. Saya sangat mengharapkan ada ruang sidang, karena ini saya gunakan ruang sidang ini di kantor desa ini. Tapi walaupun sebegini kecil, kita dapat menyelesaikan semua masalah. Harapan kita ke depan supaya pemerintah dapat memperhatikan hal ini, dapat dianggarkan ada dalam peraturan bupati, dana desa sekarang ratusan juta. Saya minta supaya mereka mengalokasi untuk advokasi ini sedikit saja. Kita perlu keluarkan nanti berapa, hanya untuk biaya-biaya hakim dan pengawalan. Karena ini resmi kita lakukan. Dalam kanun kita harus dikawal oleh 2 orang. Satu dari Babinsa Koramil, satu dari Babinsa Polsek. Kampung dengan jumlah penduduk 1.239 jiwa dengan 285 kakak yang berbagi ke dalam 5 dusun sudah melaksanakan kegiatan ini selama 2 tahun lebih, dan dengan adanya MPAG ini angka perselisihan dan permasalahan dalam masyarakat menurun drastis. Program yang sudah dijalankan oleh pemerintah Kampung Rambung Payung ini mendapat apresiasi baik dari pemerintah kabupaten bahkan pemerintah pusat.